kembali kepada acara kita Features. Pada hari ini saya ditemani oleh tamu terhormat kita, Pak Heinrich Napitupulu PhD. Terima kasih. Bapak sekarang menjabat Sama-sama. sebagai Chairman dari Radian Group ya Pak ya, Ya. dan memiliki karir yang panjang seperti banyak dari tamu-tamu kita yang lainnya. Beliau sebelumnya menjabat sebagai Direktur Utama dari PT Perusahaan Perdagangan Indonesia Persero dan meraih gelar Sarjana Teknik Sipil dari ITB, Ya. Master of Science dari University of Wisconsin-Madison, dan PhD dari University of Colorado Boulder. Selamat datang Pak Heinrich. Selamat bertemu Mbak Selamat bertemu Rachel. kembali. Terima kasih kami diundang untuk pada siang ini untuk berbagi. Ya. Kita yang senang sekali ketika tamu-tamu kita memberikan waktu untuk membicarakan karir Bapak yang sudah sangat kaya, sangat mendalam begitu ya Pak. Dan untuk menyampaikan pesan-pesan bagi teman-teman kita yang mendengarkan. Sekali lagi saya mau sharing kepada Pak Hein dan kepada para pendengar kita. Apa arti judul Features gitu ya Pak? Pertama, Features itu terdiri dari 3 kata. Yang pertama adalah feat, yaitu sebuah pencapaian yang luar biasa. Jadi kita mau menonjolkan pribadi-pribadi yang sudah mencapai banyak hal sebenarnya dalam hidup mereka. Yang mungkin tidak terlalu dikenal oleh orang, tapi sudah sangat faithful dalam perjalanan hidup dan karir mereka. Yang kedua adalah future, karena audiens kami adalah anak-anak muda yang menjadi masa depan dari Indonesia dan dunia. Dan yang ketiga adalah feature, yaitu kita mau menonjolkan orang-orang seperti Pak Hein di sini. Terima kasih Pak Hein untuk waktunya. Terima kasih Mbak Rachel diundang untuk Iya. berbagi. Ya. Sip. Mungkin kita mulai dari posisi Bapak sekarang ini yang sangat menarik gitu ya, Chairman. Mungkin ada banyak teman-teman kita yang belum mengerti apa artinya Pak menjadi seorang Chairman, lalu seperti apa aktivitas company Radian Group pada saat ini. Baik, terima kasih. Radian Group ini adalah satu company yang basically ada kita melakukan 3 hal. Satu, trading sendiri ya kan, trading di dalam bidang chemicals yang banyak untuk fertilizers ataupun food industry. Yang kedua kita ada hospitality yang kita di Bali dengan running villas. Dan yang ketiga itu bersama dengan istri saya seorang mantan banker, kita memberikan services kepada financial services gitu untuk ini, financial advisory kepada orang-orang yang membutuhkan ya advisory lah gitu. Itu kira-kira in general apa yang kami lakukan gitu Mbak intinya. Lumayan banyak aktivitasnya, sebuah konglomerasi sebenarnya ya, ibaratnya ya. Ya, basically itu memang the type of business itu kita dapatkan ya karena kita driven daripada mungkin our experience in the last over 30 years gitu ya. Kemudian mengkatalyze menjadi inilah yang kita lakukan gitu. Iya. Plus kita punya networking kita menjadi ya kita assemble menjadi satu bentuk gitu kira-kira gitu. Menjadi refleksi dari pengalaman yang sudah sangat luas ya Pak ya. Exactly. Ya, itu dia. Wonderful. Oke. Saya lumayan terpukau dengan profilnya Pak karena bukan hanya pengalamannya sudah mendalam tapi pendidikannya juga sangat tinggi Pak. Ya. Iya, mungkin itu menjadi inspirasi bagi berbagai teman kita. Apa yang mendorong Bapak dan apa yang menjadi hal-hal paling berharga dari pendidikan begitu tinggi Pak? Baik master juga, PhD juga, dan dampaknya terhadap pekerjaan Bapak. Oke. Terima kasih untuk ini. Memang saya ngambil sampai ke PhD ini saya pengen mungkin diawali kali dari suatu hal yang sangat personal. Saya datang dari suatu keluarga besar yang 9, 8 laki dan kami kakak saya yang paling tua adalah dokter dan kita 7 dari ITB gitu. Jadi I just wanna be somebody which is going to the very highest education gitu amongst my family. So I mean they cannot complain that I'm the youngest untuk ini dan ternyata itu membuktikan kepada saya juga dalam waktu saya mencapai PhD saya itu membutuhkan suatu ketekunan untuk bekerja ya kan. Kita nggak boleh putus asa dalam waktu kita research, kita nggak tahu kapan bisa selesai, kita kapan akan berujung dan ini segala macam. Jadi itu kita mesti endurance kita dilatih pada saat masa muda gitu. Kira-kira itu yang terutama yang saya capai. Sedangkan kalau pengetahuan then you can always get it, but something yang teaches you itu adalah bahwa kamu itu harus endurance kita itu dalam bekerja itu sangat diperlukan untuk ini. Itu yang saya pelajarin gitu, Mbak Rachel. Experience is the best teacher ya Pak ya. Yes. Oke, sangat menarik. Tadi kita sudah ngobrol sejenak sebelum acara begitu. Dan salah satu hal yang Pak Hein katakan yang sangat menarik bagi saya adalah ada pesan yang susah ditelan tapi sangat penting bagi anak muda saat ini, which is bagaimana Pak? Jadi harus
siap untuk bekerja keras dan bertekun dalam bekerja keras ya Pak ya? Ya. Uh, dari diskusi tadi awal dengan Mbak Rachel ya, saya sempat mengatakan bahwa sekarang ini problemnya banyak anak-anak muda ini pengen semuanya serba cepat gitu ya. Serba ini serba cepat dan termasuk pengen cepat kaya gitu. Tanpa ada suatu proses gitu kan. Uh, Sedangkan berdasarkan apa yang kita lihat adalah bahwa semua itu yang serba cepat-cepat itu kalau tidak didasari atau satu proses yang ditekuni ya kan, dalam hal ini harus bekerja keras untuk mencapai itu, saya tidak yakin apa yang dicapai itu akan jadi sustainable ininya. Itu kira-kira, dan sangat berbahaya karena dan bisa sangat berbahaya malah gitu, karena proses yang natural itu tidak dicapai, tidak dilakukan gitu. Nah, kami ini yang mungkin yang sudah pada generasi yang tidak muda lagi, bisa kita lihat bahwa ya kita dari saya pribadi, saya ngambil sekolah yang sedemikian lama, ya kan, kemudian juga untuk mendapatkan gelar PhD juga nggak gampang, dan kemudian juga sekolah saya itu beruntung pernah baik itu di government maupun di swasta gitu ya. Dulu saya di BPPN misalnya, kemudian masuk ke pemerintah, dan sekarang balik lagi ke swasta gitu. Jadi itu semua bisa kita hadapin, semua turbulensi itu hanya ya salah satu modal kita adalah ya modal kerja keras tadi itu. Ini yang harus dihadapin, harus dipunyai oleh anak-anak muda sekarang gitu. Itu sangat menarik karena apply bukan hanya kepada orang, tapi juga kepada company-company ya Pak ya. Overnight success bukan berarti bisa sustainably di-manage ya Pak ya. Saya nggak bilangin bahwa orang itu harus lama gitu ya untuk menjadi sukses. It's a different ini ya, mungkin rezeki orang atau nasib orang bisa berbeda. Tetapi kalau kita lihat dari secara general ya, ini kita ambil on the mainstreamnya gitu ya. Mainstream itu ya kira-kira begitu ya ininya. Format itu mesti begitu. Nah sekarang ini dengan terjadinya ada masa COVID lagi, ya kan, mungkin saya jumping sedikit dengan masa COVID dan kemudian pasca COVID ini juga memberikan suatu new challenge buat anak-anak muda. Karena pada saat COVID kemarin semua kan menjadi WFH gitu kan. Jadi orang itu bekerja di rumah, dan bagi anak-anak muda itu mereka bekerja tanpa ada supervisi gitu. Nah tentunya akhirnya itu mereka membutuhkan suatu disiplin bekerja tanpa ada supervisor yang hadir gitu. Nah supaya mereka bisa deliver dari punya tugas mereka. Nah ini jadi COVID ini juga mentransformasikan anak-anak muda ini untuk lebih cepat dewasa, ya kan, untuk di dalam bekerja, saya pikir ini. Sangat menarik sekali Pak, terutama ini sebenarnya sedang kita rekam dalam zaman COVID, tentu dengan semua protokol yang diperlukan gitu ya, menjamin keselamatan semua orang di sini. Tapi Pak Han juga sempat sharing, memang memimpin sebuah bisnis itu sulit di zaman COVID. Dan tadi komentar Bapak mengenai anak muda dan bekerja keras itu sebenarnya bobotnya sangat berat sekali. Karena Pak Han sendiri adalah senior leader dalam industrinya begitu ya. Mungkin boleh diceritakan dikit Pak, challenge Bapak dan opportunity juga dalam COVID. Challenge-nya terutama karena kita berbisnis, kita nggak ketemu sama orang. Selama ini kan kita harus ketemu, berbicara, bernegosiasi ya dengan ini. Sekarang itu semua dilakukan prosesnya by remote, ya kan? At the worst we do it by Zoom, ya kan? Jadi terkadang sangat sulit kita mengerti akan feeling partner kita itu atau counterpart kita itu di dalam kita berbicara gitu kan. Karena semuanya melalui media gitu kan, tidak langsung. Body language kita nggak bisa lihat, atau mungkin hanya telepon dan lain sebagainya macam gitu kan. Dan kemudian kita nggak bisa ada follow up sesuatu hal di luar daripada diskusi itu. Misalnya secara unofficial setelah selesai meeting gitu. Itu selesai, kita gone gitu kan ininya. Tetapi on the other hand, ternyata bisnis itu juga bisa dilaksanakan tanpa harus ketemu. Ya kan? Jadi justru bahkan kita punya customer, kalau kita bilangin atau kita punya prinsipal mau ketemu, mereka bilangin jangan dulu dong. Ini tunggu aman dulu gitu. Nah akhirnya bisnis itu sendiri ternyata bisa dijalankan tanpa kehadiran direct ini gitu. Itu yang menarik buat kita, dan akhirnya itu membuat opportunity itu terbuka gitu loh. Jadi it's a borderless. Now we can do something with people in US without going there, ya kan? Dan kalau kita bicara sampai deal, sampai transaksi itu bisa tanpa we meet them, ya kan? Jadi menjadi sangat opportunity itu sangat besar. But on the other hand, ya kan, karena kita
terutama tadi anak-anak muda ya, misalnya kita bilangin, kita dalam bekerja itu menjadi membutuhkan kita mesti lebih disiplin gitu loh. Karena nggak ada orang yang buat anak muda itu nggak ada yang lagi monitor mereka, nggak ada yang supervisi mereka, mereka kerja dari rumah gitu kan untuk ininya ya kan. Nah bagaimana bisa mereka mendeliver misalnya apa yang dijanjikan. Dan kami terus terang mengalami juga kesulitan pada saat dengan beberapa counterpartnya kita, misalnya pemerintah juga misalnya melakukan bahwa dia WFH, terkadang kita mengirimkan sesuatu kepada mereka mungkin dapatnya itu setelah kita kirimkan jawaban pertanyaan mereka, kita kirimkan jawaban yang mungkin bisa 1 hari kemudian gitu. Nah kita mesti bisa menghadapi ini karena nggak ada cara lain lagi gitu. Kita nggak bisa ketemu untuk men-speed up proses gitu. Nah bagi mereka anak-anak muda itu mau tidak mau mereka harus sangat disiplin di dalam melakukan pekerjaan itu untuk bisa mendeliver apa yang dipromisin itu menjadi profesional gitu. Karena nggak ada lagi orang lihat. Jadi ada opportunity menjadi sangat besar karena borderless, but yet on the other hand there is a threat that you need to be more professional, ya kan, so that you can deliver yang you supposed to be deliver properly in time, in good quality gitu kan, intinya gitu. Kira-kira mungkin itu yang pada saat COVID ini. Dan ke depan ini saya nggak melihat bahwa apa yang terjadi ini walaupun akan kembali nanti ada WFO ya working from office, tetapi kita bisa lihat ada banyak perusahaan-perusahaan itu memang akan shrinkage terus kebutuhan perkantoran gitu ya. Jadi akan challenging itu akan terus gitu. Menarik, Gitu. menarik, menarik. Kalau dalam bahasa anak muda sekarang gerak cepat gitu ya. Iya, betul. Berinisiatif, benar-benar meresponi dengan sesuai gitu ya Pak Iya. ya. Makanya kan, tapi kan untuk bisa gerak cepat itu kan tidak hanya gerak cepat kan, membutuhkan ya itu tadi disiplin untuk memfollow up untuk ini karena nggak sebenarnya ada orang suruh begini kan nggak ada lagi yang suruh mana dokumennya gitu kan Betul, dia betul, diam-diam betul. aja gitu kan ininya gitu jadi ya Mm, mm, mm. mesti dari anak-anak muda ini sendiri mesti kreatif dan semangat dan ya kerja keras itu memang harus diperlukan gitu. Iya. Jadi momen yang sangat membedakan ya Pak ya, karena orang yang memang dia berinisiatif dan melakukan hal-hal baik itu bisa maju banyak, yang tidak tanpa disadari dalam 2 tahun dia bisa mundur banyak begitu ya dibanding dengan yang lain. Sangat. Jadi misalnya ya ini kalau kita lihat ya banyak juga orang yang pada saat COVID ini akhirnya yang saya lihat ini ada beberapa yang saya tahu juniornya mereka sembari karena banyak WFH ini mereka ngambil pendidikan gitu kan. Tadinya pendidikan itu memang harus offline, memang harus di kelas, tapi karena COVID menjadi online, ya jadi akhirnya degree programnya jadi benar-benar dapat gitu seperti apa yang ada gitu idenya gitu. Jadi sembari COVID bisnisnya ini terus juga mereka bisa meningkatkan kemampuannya secara lebih baik gitu kan. Dan ini kita lihat adalah bagi orang-orang yang mempunyai motivasi untuk lebih baik ya kan. Sehingga mereka lihat ada opportunity, oh mungkin pada saat ini saya bisa meningkatkan pengetahuan saya, ngambil ilmu pengetahuan tentang finance, tentang accounting gitu semua melalui online sekarang ini ya kan. Karena nggak perlu lagi harus pergi ke kuliah, ke kelas gitu ya untuk ini. Nah bagi orang yang tidak mengantisipasi ini, ya dia akan ketinggalan karena itu orang tadi sudah ilmu pengetahuannya nambah, terus dia bisa create opportunity dan kerjanya terus, sedangkan dia merasa bahwa load pekerjaannya makin rendah, dia makin malas gitu. Jadi gapnya makin besar bagi Timpang mereka ya. yang makin besar. Bukan hanya itu aja, jadi pasti timpang, tapi makin besar the difference-nya itu. Jadi pada saat setelah COVID ini lewat, mereka itu akan makin besar sekali perbedaannya antara orang-orang yang memang tekun bekerja ya kan dan melihat opportunity itu dengan orang yang ya kerja apa ada aja gitu. Ini yang akan nanti terjadi besar sekali. Iya, wah menarik sekali. Ada satu lagi aspek dari pengalaman Pak Hein yang menurut saya sangat menarik Pak, which is Bapak awalnya dari swasta, kemudian masuk ke pemerintah dan BUMN dan Ya. kembali ke swasta, begitu Iya, ya Pak ya. iya. Bagaimana pengalaman Bapak dalam setting-setting yang berbeda ini Pak? Terima kasih. Jadi saya itu sebelum di PPI, SBUMN, saya pernah di BPPN gitu sebagai salah satu menangani untuk di properti gitu. Nah mungkin yang boleh saya katakan yang sangat ini ya di pemerintah ini selalu bayang-bayang bahwa kita akan bisa diperkarakan itu selalu ada gitu, membuat orang tuh takut sebenarnya untuk melangkah gitu kan. Sedangkan kalau kita misalnya di swasta, kalau kita rugi ya rugi aja gitu kan.
Kalau kita melakukan kesalahan, ya kesalahan tanggung sendiri gitu kan ini. Tetapi kalau kita di pemerintah, pada saat kita membuat perusahaan rugi, nah itu potensialnya kan panjang itu kan, itu bisa diperiksa oleh aparat gitu kan. Atau misalnya ya kan prinsipnya kan membuat perusahaan rugi atau menguntungkan orang lain atau menguntungkan diri sendiri, itu juga susah. Saya pernah bertanya misalnya, waktu kita di trading company, is one aspek adalah bahwa menguntungkan orang lain gitu, itu udah salah gitu. Lah ya kalau kita bisnis orang lain gak untung itu bagaimana? Nah apakah kita akan menjadi subjek review setiap saat gitu. And then we indeed kita, ya kan kita tiap tahun kita itu diaudit dan ini. Dan ini selalu bayang-bayang ini selalu menghantuin kita. Ya kan untuk kita bisa harus berbuat accountable and transparent. Ini yang sangat berat gitu. Untuk berada di dalam pemerintahan dan maupun di dalam swasta. Ini nggak pernah dirasain orang gitu. Sehingga banyak orang-orang yang di pemerintahan itu tidak berani berbuat, ya udahlah demikian aja lah gitu. Saya bisa kasih contoh juga bahwa saya ada hal bisnis yang saya tidak berani lakukan. Misalnya sewaktu saya menjabat itu masalah properti yang karena memang nggak jelas peraturannya bagaimana untuk mengelola aset yang dimiliki oleh perusahaan ini gitu. Ya akhirnya over period of time yang menjadi nggak banyak yang bisa kita lakukan gitu. Karena tidak ada landasan yang kokoh untuk bisa kalau kita nantinya itu tidak jadi masalah gitu. I see. Ininya. Sedangkan kalau swasta, ya if you made a mistake, apalagi kalau you punya company, ya kalau you lost ya you lost gitu. But and then if you make money to yourself gitu ya kan. Kira-kira itu yang sangat menakutkan. Yang lain lagi mungkin selama saya itu adalah adanya godaan dan kemudian juga adanya ancaman gitu ya. Ya kan? Ya mungkin stick and carrot tetapi on the dark side. Ya kan? Ya jadi godaan-godaan yang diberikan, yang ditawarkan oleh orang kepada kita, ya kan, baik itu dalam monetary dan non monetary gitu ya, itu yang sangat berbahaya yang harus kita mempunyai ketekunan dan keberanian untuk menolak. Tetapi juga dalam melakukan itu kita juga mesti taktis supaya tidak melukai perasaan daripada orang-orang sehingga kita juga bisa terancam. Karena saya juga mengalami kalau ancaman fisik ada. Nah, ini yang mesti kita manage bagaimana godaan-godaan tadi kalau kita harus tolak dan kita memang wajib menolak tetapi juga tidak menimbulkan kemarahan daripada pihak-pihak tertentu gitu sehingga yang bisa mengancam kita gitu. Pada suatu saat saya ingat dulu saya bertemu dengan seorang kemudian saya disebutkan bahwa si A itu adalah yang akan bisa menyelamatkan kamu gitu. Nah, kata menyelamatkan itu menjadi suatu poin bagi saya karena saya tiba-tiba kok yang bisa menyelamatkan saya itu hanya Kristus. Not that guy, not you, not ini. Dan itu membuat saya amarah saya sangat besar pada waktu itu dan beliau itu adalah salah satu prominent people lah ya itu waktu saya dipanggil gitu ya. Bahwa waktu dibilangin bahwa dia bisa menyelamatkan saya, nggak bisa. Saya bilangin. Jadi hal-hal yang seperti itu kita mungkin bisa lupa diri untuk melawan gitu ya. Tapi kita mesti memegang prinsip kita gitu. Wah, itu salah satu yang dalam pembicaraan saya dengan pemimpin senior seperti Pak Hein itu ya, saya nggak habis pikir karena itu taruhannya itu sangat besar, begitu ya. Dan kalau saya membayangkan orang seperti saya, seperti teman-teman yang mendengar, saat ini tuh hidup kita masih mungkin relatif sederhana gitu ya Pak. Taruhannya kecil-kecil tuh dalam kesetiaan kita. Bagaimana Pak Han bisa punya perjuangan dari menjadi profesional muda sampai tetap memegang iman di titik-titik kritis seperti itu Pak sebagai direksi? Dasar saya pertama mungkin saya nothing tulus. Kalau saya juga nggak di situ kenapa? Saya punya pendidikan, saya punya kemampuan, ya kalau saya tidak di sini ya tidak apa-apa. Kalau kita terlampau nguber dengan posisi itu, sehingga kita akan lari kepada kita, we are willing to do anything just to get that position gitu. Tetapi pada saat kita punya prinsip dan kemudian nothing tulus ya kalau mau diganti aja nggak apa-apa. Ya kan? Ya kita berapa kali juga mau diganti ya nggak apa-apa kalau memang udah saatnya gitu. Tapi kita tahu bahwa kita ditempatkan itu kan bukan karena
bukan karena seseorang. Mungkin seseorang itu diminta Tuhan untuk menempatkan saya. Tetapi itu semua adalah God's plan and God's will. Iya. Iya kan? Jadi Iya. itu udah pasti itu. Jadi pada saat belum saatnya saya tidak di situ, ya belum saatnya. Pada saatnya saya sudah harus di situ, saya juga akan tidak berada di situ. Iya. Jadi ya ringan aja gitu ininya. Wah. Itu kelapang dadaan itu menurut saya jarang direpresentasikan Pak di media sekarang untuk anak muda gitu ya. Dikatakannya asal kamu kerja keras kamu akan mendapatkan. Tapi Pak Han juga pernah share tadi sama saya, God's providence itu sangat penting. Berhasil dan kerja keras itu nggak selalu linear gitu ya Pak ya. Ya. Baik. Keberhasilan itu menurut saya memerlukan kerja keras. Kerja keras belum tentu berhasil. Jadi it's not vice versa ya ininya. Itu yang selalu saya ingatkan kepada anak-anak muda dan kepada diri saya termasuk anak-anak saya. Ya kan? Bahwa kamu kalau mau berhasil tuh mesti kerja keras. Tetapi kerja keras itu supaya berhasil atau tidak berhasil ya kan itu sesuatu hal yang adalah God's kedaulatan Tuhan gitu, sovereignty gitu kan. Apakah Tuhan memang mengizinkan apa enggak mengizinkan ya itu. Tetapi pasti Tuhan itu menginginkan ada porsi daripada kita. Jadi kita nggak bisa hanya berdoa saja. Kita nggak bisa hanya juga untuk bekerja saja gitu. Berdoa sambil bekerja itu memang harus dilakukan. We have to do our portion gitu. Ininya. Karena mungkin saya nggak tahu ya, mungkin karena kita nggak melakukan ini, ya Tuhan akhirnya mempunyai change their mind gitu ya. Ya mungkin kamu nggak fit di situ gitu karena kamu bukan orang itu. Tetapi saya yakin bahwa pada saat Tuhan sudah memberikan pilihan-pilihan itu, udah ada latar belakangnya deh gitu. Bahwa memang kamu cocok di situ dan ini gitu. Dan kemudian saatnya kamu untuk berhenti atau melanjutkan kemana, itu sudah ada perjalanan yang sudah Tuhan tetapkan di dalam kehidupan kita. Tinggal kita bersetia aja di situ. Nggak boleh kecewa, juga nggak boleh sombong atau bangga diri. Di situ aja yang kita setelannya di situ. Wah itu menarik sekali dan sangat sulit dipegang dalam pikiran bagi anak-anak yang masih muda begitu ya Pak ya. Yang pengalamannya masih pendek gitu. Sangat sulit dibanding karena Bapak. apa juga yang saya katakan ini kelihatannya juga gampang ya. Tetapi dalam over period of time ya, selama saya kerjakan itu baik itu 10 tahun di dalam government, di BUMN, kemudian 3 tahun sebelumnya di PPN dan kemudian di swasta begini. Kita melihat bahwa challenge itu terus berganti-ganti ya kan. Kesulitan itu berganti. Tapi satu hal aja yang mesti kita pegang, ya kan, bahwa ya kita punya Tuhan yang telah memberikan janji keselamatan bagi kita kan, ya kan, keselamatan kan overall, gitu kan. Kita nggak perlu jadi bagaimana, tetapi kita tahu bahwa keselamatan itu adalah the ultimate daripada kehidupan kan. Jadi why kita bisa bother loh di dalam itu karena sebagai human being. Tetapi you should not bother too much. Atau you should not worry too much. Worry itu bagus untuk mendrive kita. Karena kalau kita nggak worry, kalau kita gagal ya nggak apa-apa, ya repot juga gitu kan. Itu masa kita misalnya rugi terus sekian rupiah gitu, terus kita bilangin nggak apa-apa lah gitu. Wah, kita nggak akan belajar dari kesalahan gitu. Tetapi kalau kita terlampau takut, ya juga enggak gitu. Mungkin. Saya ingin mendalami itu tuh kan menarik sekali Pak. Karena cara dunia meresponi kegagalan, apalagi kegagalan profesional itu kan sangat berbeda dengan cara kita sebagai orang Kristen gitu ya. Dan yang barusan Bapak mulai sebut itu Pak. Nah tadi saya mungkin ada mau saya katakan gini. Sebagai orang Kristen itu kita mesti dan orang duniawi kita mesti beda menyikapi suatu keberhasilan ataupun kegagalan. Pada saat kita berhasil, kita tahu kepada siapa kita berterima kasih. Ya kan? Bahwa ini adalah berkat Tuhan yang dia berikan kesempatan pada kita. Pada saat kita gagal, kita tahu ke tempat siapa kita mencari penghiburan dan perkuatan. Itu yang membedakan, itu satu. Yang kedua, pada waktu kita melakukan kesalahan, sikap antara orang duniawi dengan orang Tuhan adalah, anaknya Tuhan adalah, kita pasti melakukan kesalahan. Karena kita masih hidup di duniawi, masih terdiri dari darah dan daging. But the difference adalah pada saat anak Tuhan melakukan kesalahan, dia akan immediately menyesali perbuatan itu, pasti harus menyesali, ya kan? Dan kemudian berjanji untuk tidak melakukannya. So you never rejoice in the mistakes and sins, ya kan? Tapi bukan berarti kita nggak pernah melakukannya, kita tidak pernah melakukan dalam dosa.
Kita harus bersedih, menyesali, dan menjanjikan untuk tidak melakukan itu. Kalau kemudian kita jatuh lagi ke dalam dosa, ya that's what life is. Tetapi the difference itu adalah kita menyesali gitu loh. Kalau orang-orang duniawi mungkin pada saat mungkin dia bisa rejoice dalam dosa, mereka bisa bersukacita di dalam kesalahan. Saya tidak tahu, tapi saya sudah saksikan itu bisa, ya kan? Apakah saya pernah melakukan kesalahan dan dosa? Pasti saya. Tetapi dalam setiap saya lakukan itu penyesalan ada, janji untuk tidak melakukan itu saya lakukan dan saya usahakan untuk tidak dilakukan lagi. Apakah saya jatuh lagi? Saya menyesal lagi, saya mohon pertolongan pimpinan Roh Kudus lagi untuk membimbing saya, untuk saya tetap setia. Karena hanya dengan keberadaan Roh Kudus yang memimpin saya, bisa saya kuat dan setia untuk mengikuti rencana Tuhan. Wah, sangat menarik, Pak. Pak Hein, ada satu hal lagi yang saya suka tanyakan kepada tamu-tamu kita, Pak. Bapak adalah senior leader. Jadi Bapak ada hiring, promoting, bahkan mungkin firing orang-orang dalam company yang Bapak pimpin gitu ya. Kalau Bapak melihat profesional yang sudah banyak bekerja dengan Bapak, what features or skills or values really set people apart? Apa yang membuat orang itu baik itu lebih sukses dalam pekerjaannya atau lebih bahagia dalam pekerjaannya? Apa yang membuat orang stand out yang mungkin bisa menjadi advice bagi teman-teman kita? Dalam saya melakukan interview kepada anak-anak muda, saya nggak banyak bertanya tentang skillnya, tapi lebih banyak yang soft skillnya gitu ya. Hard skillnya nggak berapa banyak. Jadi soft skill itu mungkin karena itu dibentuk misalnya, saya tanya latar belakang dia gitu. Misalnya, kamu sekeluarga berapa kakak beradik? Kalau dia anak tunggal, nah saya tahu ini. Terus kamu anak keberapa? Anak paling besar, anak paling bungsu. Ini karena ini yang membentuk. Terus saya tanya, orang tuamu kerja apa? Mamamu kerja atau enggak? Ini. Saya lebih banyak menanyakan hal-hal yang begitu. Karena ini yang membentuk karakter mereka gitu. Karena karena hard skill itu they can go to school and then they learn that and then dan itu is nothing gitu loh. Karena itu sesuatu hal yang bisa dicari. Dan mungkin hard skill itu tidak sepenuhnya saya butuhkan gitu loh. Ya kan, misalnya dia orangnya jujur apa tidak, ya kan? Kita bisa lihat gitu daripada ininya dia gitu kan. Dia orangnya pekerja keras, kita bisa feeling daripada hal yang skilling yang membentuk karakternya tadi. Karena kalau hard skillnya, number one, not 100% what they know I'm going to use. Number two, I can train them. Mungkin yang dibilangin oleh Jack Ma, ya kan, yang membedakan manusia itu dengan komputer yang ini adalah kreativitas itu yang nggak dipunyai gitu kan. Karena kalau melakukan hitungan, komputer itu nggak bisa dilawan. Dia bisa kerja 24/7, ya kan, it's very fast. Tapi yang nggak bisa dia punya adalah kreativitas, ya kan, untuk ini. Nah itu yang kita value daripada ini orang. That's always I ask them when I do the interview. Ininya. Menarik sekali Pak. Tadi Bapak sebut beberapa hal yang sifatnya extrinsic factor on way of thinking. Ya seperti kayak kelahiran keberapa gitu ya. Yeah. Kalau secara intrinsiknya Pak, tadi kan ada inovasi, ada hal-hal lain mungkin selain itu? Ya mungkin saya enggak mau terlampau ini ya. Ya mungkin saya tanya, dari situ juga saya gali prinsipal-prinsipal daripada kehidupan dia gitu kan. Apakah dia agamanya Kristen, apakah dia agamanya Islam, apakah Buddha atau Hindu. Dan itu saya rasa yang mesti yang kita pegang gitu. Dan berdasarkan yang saya lihat daripada orang-orang yang pernah saya rekrut ya, dulu ada ODP, MDP yang kita anak-anak muda kita ini. Mereka itu yang mempunyai potensi di situ yang bisa bertahan lama dan ya mereka itu ada yang sudah pernah menjadi direksi di BUMN juga sudah ada, jadi divisi juga head juga udah ada yang, jadi mereka memang ada benang merah yang saya cek itu tadi untuk menjadi suatu persyaratan keberhasilannya gitu. Tapi nggak 100% ya, tetapi at least itu satu modal bagi mereka karena along the line mereka tergantung mereka lagi untuk memanage-nya. Mungkin along the line itu mereka ketemu
misalnya berkeluarga salah gitu, dapat istri atau suami yang nggak ini, sehingga value yang tadi itu menjadi rusak ya bisa juga gitu I see. ininya. Oke, bisa banyak kejadian ya. Itu menarik Pak, karena sebenarnya orang-orang yang Bapak didik yang kemudian juga sukses loh menjadi pemimpin itu kan bagian dari legacy Bapak. Iya. Tadi Pak Hein indah sekali mengatakan ya kalau memang ibaratnya jabatan atau ini bukan rezeki saya, tetap aja Bapak tenang, damai dalam Tuhan. Nah, apa yang menurut Pak Hein menjadi legacy paling penting sepanjang karir Bapak? Legacy saya itu yang paling penting itu mungkin yang saya bisa bilangin ya adalah gimana saya terus mencoba setia sama Tuhan. Itunya. Karena susah memang. Pindah-pindah itu susah, ancaman itu susah, ada datangnya. Nah, bagaimana kita bisa menghadapi ini semua, kemudian kita balik lagi ke swasta, menjalankan bisnis sendiri lagi, memulai lagi more or less from the beginning gitu ya. Itu membutuhkan suatu kekuatan gitu ya. Ya ada kecewa, ada sulit, ada ini semua ya, tapi akhirnya yang bisa ini kita ya benang merah kita itu bahwa ya kita tahu bahwa ada kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita gitu. God's providence itu memang nyata gitu. Kecewa sering, susah sering, tetapi pada saat kita gagal atau sedih atau apapun namanya, kita kok kita bisa menerima dengan tenang gitu ya. Ininya. Mungkin pada saat kejadian itu kita bisa gelap mata, aduh sedih, tapi ini kemudian kita dengarkan lagi ya firman Tuhan, kita baca firman Tuhan gitu kan. Dan Pak Tong sendiri sudah banyak mengajarkan kita dengan nilai-nilai bagaimana untuk hidup sebagai orang Kristen itu yang menjadi buat kita. Jadi kalau ditanya apa legasinya, adalah legasi saya sebagai anak Tuhan yang di dalam menjalani turbulence itu saya ada berkemenangan ininya. It's not a materi, it's not materialized, it's not a materi, it's not something. Tetapi saya yakinnya saya selalu menang di dalam Kristus gitu loh. Saya pernah kalah ada, tapi saya pasti akan balik lagi. Ya. Jadi selalu begitu ininya. Mungkin itu yang saya bisa Mbak Rachel yang kalau dibilangin legasinya. It's not something that I can create something ini gitu ya. Karena itu means nothing, karena itu is a world, it can be gone gitu ya. Ininya banyak orang yang kita rekrut, yang juga karena saya juga pernah jadi dosen di UI misalnya, mereka juga jadi murid-murid. Tetapi other than that, kalau saya bawakan kepada pribadi saya dan saya berikan contoh buat anak-anak saya adalah bahwa memegang Tuhan itu nggak ada ruginya, bahkan baik. Bisa lebih baik dan lebih baik daripada yang tidak megang Tuhan. Ininya. Karena banyak orang bilangin, ya kamu jangan terlalu ini dong, jangan terlalu ketat dengan agamamu lah ya, dengan ajaran gitu kan, mesti gini-gini. Saya bilangin mungkin situasional benar, tetapi in the long run, ya kan kalau kita lihat itu ya neracanya nanti atau rugi labanya ya, bahwa menjadi anak Tuhan itu jauh lebih baik. Kalau kita mau lihat dari perspektif bisnis, bagaimana menjadi anak Tuhan itu. Ya jadi ya sudah, why not? Saya sudah tidak muda dan saya bisa value itu. Ya. So I'm happy. I don't have any regret with my past. Okay. Luar biasa Pak, I count all else lost gitu ya. Kesetiaan lebih berharga daripada emas dan jabatan. Oh ya. That's a temporary. Tapi pada saat you lost, sedih itu ada. Menangis itu ada. Kesulitan itu ada, pasti ada. Impossible kalau tidak ada. Tetapi how you recover, how you react to it after that. Apakah kamu terus merundung, menyesali dan menyalahkan orang lain dan sebagainya, gitu. That's wrong. Intinya. Seperti saya bilangin tadi ya, kita berada di pemerintah itu kita mesti pada posisi nothing tulus. Kalau enggak kita akan isi sekali dipermainkan oleh orang. Kamu mau jabatan ini, mau jabatan itu, bayar ini, bayar itu. It's always banyak orang kan. Tapi ya kita kan, ya kalau saya bagus ya ambil, kalau enggak ya sudah. Terima kasih Pak. Ya. Pak Hein, sebelum kita say goodbye gitu ya ke Pak Hein,
apakah ada pesan-pesan lagi, advice mungkin yang mau disampaikan kepada teman-teman kita dari pengalaman-pengalaman Pak Hein? Kalau Bapak membayangkan diri sendiri nih, selulusnya dari master, selulusnya dari PhD, mulai meniti karir, apa yang penting untuk diketahui? Ada 2 poin kali ya. Satu, mesti kerja keras dan setia sama Tuhan. Itu 2 hal yang saya pegang. Saya enggak pernah enggak kerja keras, tapi dan juga saya tidak pernah untuk tidak bergantung sama Tuhan. Intinya. Bukan berarti saya tidak pernah jatuh, bukan pernah saya enggak pernah salah. Yes, I did a lot mistakes, tapi ya kita punya Tuhan yang Maha Pengasih, Pengampun, dan terus membimbing kita, mendidik kita dengan melalui ya keberadaan Roh Kudus dalam jiwa kita. Gitu aja. Jadi kerja keras dan pegang iman kita itu kepada Kristus itu udah paling benar. Ini. Luar biasa. Terima kasih Pak Hein. Makasih. Pesan yang dalam tahun ke tahun, dekade ke dekade betul-betul sudah berbuah dalam hidup Pak Hein ya Pak ya. Ya. Thank you. Terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah bergabung pada sesi features kita hari ini. Terima kasih kepada Pak Heinrich Napitupulu PhD yang sudah memberikan kita pesan yang sangat berharga. Baik. Kita bisa say bye. 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 Thank you. God bless you.